Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita sebagai Heavenland Reptile ya, Heavenland Reptile apa Reptile bacanya. Nah itu kita mau menjelaskan alur rukun budidaya leopard gecko. Jadi beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita jelas harus punya gecko-nya ya, baik jantan maupun betina. Ini kebetulan raknya alhamdulillah nambah lagi. Kemarin di video terakhir itu cuman rak ini, yang sekarang kita nambah ada rak ini dan beberapa rak di luar ruangan. Nah kita mulai aja langsung ya. Jadi kita harus punya minimal satu pasang, satu jantan dan satu betina tentunya kalau mau mulai budidaya. Nah jantan itu seperti apa? Jantan itu kita abaikan warnanya dulu ya, kita lihat dari kelaminnya dulu. Nah jantan itu ini ada titik-titik V di pangkal ekor, sama di pangkal ekornya ini ada pentolan dua ini. Nah ini tandanya dia jantan ya, ada huruf V nya ini loh yang di sini. Nah ini huruf V, ada pentolnya dua ini. Kemudian kalau betina itu dia seperti ini. Abaikan warnanya ya. Cari yang enggak rewel. Kita cari yang ramah kamera aja. Nah ini contoh, kalau dia betina dia nggak ada huruf V nya dan pentolnya lebih kecil. Nah itu, tapi jangan dijadikan satu kandang karena mereka adalah hewan yang soliter, jadi mereka nanti bisa berantem. Kalau jantan sama betina sih paling cuman kejar-kejaran, yang jantannya jadi birahi terus tapi betinanya nggak mau kawin. Jadi repotnya nanti adalah yang betinanya nggak bisa istirahat, yang jantannya birahi terus nggak mau makan. Makanya kita pisah. Satu kandang ini bisa pakai model kayak gini ya, toples donat. Ini yang toples donat 7.200 ml, atau bisa juga pakai rak laci A4. Ini pas sama ukuran kertas A4 ini langsung. Tuh kertas A4 langsung presisi di situ. Bisa kayak gitu, atau kalau mau lebih murah lagi ya pakai tumbler kotak kayak gini yang lebih kecil. Ini bisa. Ini biasanya untuk yang usia remaja sama bayi-bayi saya taruh di sini. Nah, kemudian kalau kita sudah punya jantan dan sudah punya betina, kita nanti akan masuk ke step berikutnya, yaitu menjodohkan. Nah, menjodohkan ini ada hal-hal yang perlu diketahui, yaitu ada yang halal dan ada yang haram. Jadi kalau di leopard gecko itu ada 3 macam genetik albino ya. Jadi 3 macam bentuk warna mata yang albino itu satu sama lain tidak boleh saling dikawinkan, karena nanti genetiknya bukan rusak tapi rancu. Jadi untuk anaknya itu nanti kita akan melabeli morphnya itu dengan data yang agak rancu sampai ke anak cucunya bahkan. Jadi itu nanti dihindari, dan itu akan kita bahas di pembahasan khusus morph ya, MORPH. Morph itu kayak suku-sukunya gitu loh. Jadi kayak kalau di manusia kan ada yang kulit hitam, ada kulit putih, ada mata sipit, ada kulit sawo mateng dan lain sebagainya. Nah itu di leopard gecko juga ada. Jadi nanti ada, kita bahas video tersendiri untuk penentuan morph dan rumus-rumus genetikanya. Nah kemudian setelah itu tadi ya, kapan kita waktunya mencampur. Jadi ini ada yang namanya istilah leopard gecko itu ovulasi. Ovulasi itu adalah gecko betina yang sudah punya calon bakal telur. Nah itu siap dibuahi. Jadi ini sudah saya tandai ya. Jadi ini kebetulan yang warna pink ini yang lagi ovulasi. Kita
lihat aja yang di sini ya. Jadi ovulasi itu ditandai di perutnya. Ini ada titik-titik merah. Bentar, kurang jelas, yang agak jelas. Nah, ini kelihatan ya di jari kelingking saya ini loh. Nah, itu ada guratan merah, tengahnya ada putihnya. Itu putihnya itu yang bakal telurnya, tapi itu belum yang dibuahi. Jadi kalau ini yang tadi sudah ovulasi, sekarang contohnya yang betina belum ovulasi itu kayak gini. Nggak mau di syuting. Nah, ini karena saya syutingnya malam hari ya, jadi dia aktif. Ini waktunya ngasih makan sih, jadi kalau rewel agak dimaklumi lah. Ini yang belum ovulasi kayak gini, dia belum ada guratan merah atau titik putih yang ada di perutnya. Ini masih lemak doang kayak gini. Nah, setelah kita sudah punya betina yang ovulasi, langkah selanjutnya adalah kalau saya biasanya membawa jantan ke tempat betina. Jadi modelnya saya campur kayak gini ya. Ini saya jadikan satu, itu biasanya selama 5 harian. Jadi ini kalau barusan tadi pagi saya campur, ini masih kelihatan ovulasi, tapi nanti kalau dia sudah ada tanda-tanda gendong telur, itu jantannya baru saya pisah. Jadi dia selama belum dipisah itu bisa kawin beberapa kali sampai benar-benar kita yakin bahwa dia sudah gendong telur. Habis itu jantannya bisa dikembalikan ke tempatnya atau dikawinkan ke yang lain lagi. Nah, contoh yang sudah gendong telur itu kayak gini. Nah, ini kita bisa lihat. Ini bukan mati ya, memang leopard gecko itu hampir 20 jam sehari dia tidur terus karena menghemat energi. Nah, ini bakal telurnya ini. Ini contoh gecko yang telurnya cuma satu aja. Ini yang di bagian sebelah kiri ini ya. Tuh, udah kelihatan kayak gitu. Kalau tadi kan buletan ovulasinya kan kecil banget. Nah, sekarang dia udah lonjong kayak pilus yang panjang-panjang gitu loh. Kayak telur cecek lah sama. Nah, ini habis kawin biasanya pada ganti kulit kayak gini, karena pada saat proses kawin dia saling menggigit ya. Jadi bisa jadi si betinanya nolak atau kayak gimana itu mereka akan berantem, tapi nggak masalah, itu nggak akan berakibat fatal. Nah, biasanya justru kalau digigit terus menghindar kayak gini, ini biasanya tandanya dia pembuahan sudah terjadi karena nggak mau kawin lagi. Tapi kalau pembuahan belum terjadi, dia biasanya diem aja terus menikmati digigit. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini sudah mulai membesar ya bakal telurnya. Ini artinya dia sudah terjadi pembuahan. Tapi saya tetap gabungkan dulu sampai paling enggak dia sebesar satu ruas kelingking. Ini gambar telur yang ada di dalam badannya. Nah, contoh yang telurnya 2 sekarang ya. Ini masih belum. Nah, ini dia. Ini contoh yang telurnya 2. Kanan sama kiri perutnya ada. Kalau yang tadi contohnya cuma 1 ya, ini sekarang yang 2 lah. Ini selama proses hamil kayak gini, makannya akan bervariasi tergantung karakter si gekonya. Jadi ada yang dia makannya lahap banget, jadi pokoknya nggak ada kenyangnya, disodorin langsung dilep terus sampai nggak ada kenyangnya, wis pokoknya sampai perutnya bisa gundut gitu. Tapi tidak direkomendasikan ya, tetap kita batasi supaya pencernaannya juga tetap sehat. Ada juga yang malah nggak mau makan sama sekali, jadi nggak usah kaget juga kalau misalkan saya punya yang ini sampai bertelur yang ketiga klat, dia nggak mau makan. Setelah telur yang ketiga keluar baru dia mau makan. Nah, itu sangat wajar sekali ya, jadi nggak masalah, nggak usah panik.
Yang penting kita sediakan aja pakannya. Kalau nggak dimakan besoknya diambil. Tapi kalau saya biasanya saya suapin sama dubia. Jadi kalau begitu nggak mau makan ya udah next skip langsung yang lain. Nah, terus tanda-tandanya dia mau nelur kayak gimana? Yaitu biasanya ditandai dengan kalau yang lahap makan itu paling gampang sih nandainya. Jadi tahu-tahu dia nggak mau makan terus kita cek perutnya udah telurnya besar banget, udah kelihatan jelas banget. Nah, itu biasanya dalam 1 sampai 3 hari telurnya udah keluar. Nah, bedanya apa? Kandang yang di sana kok pakai kertas, sedangkan kandang yang di sini kok pakai dolomit. Dolomit itu kapur pertanian ya, cuman ini disaring sampai halus. Jadi saya menggunakan teknik yang tanpa laying box. Jadi kalau beberapa peternak lain tuh dia pakai eh, kotak tepak makan kecil dibolongi terus di dalamnya dikasih media untuk bertelur. Nah, kalau saya enggak, karuannya sak kandang ini media bertelurnya. Jadi nanti dia bertelur di kandangnya ini langsung. Karena kalau pakai laying box menurut pengalaman kami tetap aja telurnya di luar laying box, ya udah karuannya enggak usah pakai laying box. Udah bayangkan investasinya berapa banyak kalau gekonya satu laying box saja mungkin dana yang diperlukan sekitar 12 ribuan. Nah, jadi kalau gini kan ping berapa itu 12 ribu. Lumayan hemat jadinya. Nah, jadi yang saya pakai di sini itu tower yang paling kanan itu, 2 tower itu khusus laki-laki semua. Jadi saya perbandingannya itu bisa 1:10 laki-laki sama betinanya. Jadi yang sebelah sini ini betina semua yang siap kawin dan akan siap kawin, yang di sini adalah betina yang sudah kawin dan siap nelor kayak gitu. Nah, untuk kalau sudah bertelur nanti apa penanganan selanjutnya sudah saya buatkan videonya, bisa dicek. Kita akan taruh telurnya di kayak ginian, ini namanya media inkubasi ya. Kalau kalau kebetulan di Sidoarjo ini walaupun malam hari 6:30 malam tapi suhunya dia 29 derajat. Jadi kalau saya mau bikin leopard gecko-nya itu menetas jadi kemungkinan besar jantan, tinggal saya taruh di sini saja. Tapi kalau saya pengen dia nanti jadi betina, saya taruh di kamar saya yang ada AC-nya, jadi lebih dingin dengan suhu 25 sampai 27 derajat Celcius ya. Jadi kita bisa ngatur ya jenis kelaminnya itu kayak gimana, nanti maunya kayak gimana. Tapi kalau ditaruh di suhu ruangan kayak gini biasanya lebih besar jadi jantannya kalau di Sidoarjo. Tapi kalau kayak di Bandung, di Malang dan sebagainya lebih besar jadi betinanya. Malah butuh inkubator yang kayak pemanas gitu dari termostat atau dari apa ya namanya, peltier apa itu namanya. Itu untuk menghasilkan jantan. Ya kurang lebih seperti itu sih. Nah, sisanya tinggal kasih makan. Kalau kasih makan kita biasanya paling cepat itu 4 hari sekali. Jadi biasanya kalau saya pakai kecoak dubia tergantung ukuran gekonya ya. Jadi yang penting adalah 2/3 ukuran kepalanya si gecko. Nanti kawan-kawan kita kasih video khusus feeding. Nah, kayak gitu ya. Jadi begitu kotor langsung dibersihkan. Jadi ada teman-teman yang punya peliharaan gecko itu yang wah ini udah kotor banget masih ditaruh di situ geckonya itu, ya sebenarnya nggak masalah, geckonya juga nggak akan protes. Cuman kan apalagi kalau ini indoor itu bisa berpotensi bau dan bisa berbahaya bagi si geckonya sendiri dan orang yang tinggal di sekitar geckonya itu kan. Kalau kotoran kan ada bakteri salmonella ya, jadi agak jorok itu agak nggak sehat ya. Jorok itu pasti nggak sehat lah supaya. Jadi kita biasakan sebersih mungkin. Lagi pula kadang-kadang gecko itu juga kalau makanannya pas kena tainya gitu kadang-kadang ikut kemakan, itu geckonya juga bisa ikut sakit. Nah, terus ini kok tadi nggak ada ininya apa namanya tempat minumnya ya. Saya nggak pakai tempat minum ya, yang saya pakai adalah ini, pakai semprotan begini. Jadi
setiap kali 2 hari setelah dia makan, atau kalau setelah saya bersihkan kandangnya itu kita semprot di dindingnya begini. Jadi contohnya, nah ini kayak gini, ini akan lebih bersih daripada kita taruh tempat minum di dalam kandangnya ya. Kalau cuma 1-2 gecko sih nggak masalah, tapi kalau udah populasi 300 kayak di sini itu akan menyita waktu sekali. Jadi lebih baik kita pakai semprotan. Lagian di alam liarnya juga geckonya itu jarang minum sebenarnya. Resikonya juga kalau kita pakai tempat minum, 1 tadi capek ya kita ngisinya, 2 dia kadang-kadang kan suka nginjek peleknya sendiri, habis itu lewat di atas tempat minumnya itu, jadi airnya bisa tercemar. Yang ketiga yang paling mangkelin adalah kadang-kadang tumpah, jadi dijungkrakno sama dia tumpah kemana-mana kan ya, eman malah kandangnya jadi basah nanti jadi jamur nanti jadi penyakit. Ya sudah, mending saya spray gini aja. Itu sih yang biasa kami lakukan di sini. Jadi makanya ini bening-bening karena ini ya bening-bening kayak gini karena sering disemprotin, jadi debu-debu itu juga nggak nempel. Oke, kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, kritik saran, boleh komentar. Yang jelas kita di sini, saya juga bukan master, nggak terkenal malah kalau di dunia pergekoan ya. Tapi kita sama-sama belajar kira-kira seperti ini yang kami pakai di farm kami ini. Jadi nanti kalau ada yang mau disampaikan silakan banget untuk komen di bawah, request juga boleh. Oke, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.